Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, puji dan syukur yang tiada hentinya kita panjatkan kehadiran Allah Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah, taufik, inayahnya Allah, riayahnya Allah Ta'ala, sehingga kita bisa berkumpul kembali di rumah Allah mengkaji hadis Al-Habib baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah Rabbul Alamin agar senantiasa mencurahkannya ke Habib kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang Allah muliakan, kita lanjutkan dengan izin Allah Ta'ala kajian kitab Ummahatu al-Abwabi min Hadyi Sayyidil Ahbabi, induk hadis, induk dari petunjuknya penghulu orang terkasih, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang mengkaji sifat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan atau target pencapaian kajian kita ini, sehingga ibadah salat kita yang merupakan awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah, amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat, itu menjadi salat yang Allah terima, salat yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin, karena hakikatnya Allah Ta'ala hanya menerima ibadah dari hamba-hambanya yang bertakwa saja. Jadi menariknya jamaah kaum muslimin yang disebutkan oleh ahli siyar, ketika Al-Imam Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau selesai ditusuk dalam kondisi terjaga dari pingsannya, beliau mengatakan kepada para sahabat di sampingnya, arju, kata beliau, yang bisa aku harap di saat seperti ini cuma 2 rakaat salat saja. Wala uhadditsu fihi ma nafsi, 2 rakaat salat yang aku dalam salat itu tidak berbicara dengan diriku sendiri, khusyuk, sempurna ittiba' Rasulullah, mengikuti Rasul secara sempurna dalam salat, diikuti dengan ikhlas dan khusyuk yang sempurna. Itu yang diharapkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu.
menjelang penghujung ayatnya, cuma 2 rakaat salat saja. Karena hakikatnya kalau 2 rakaat itu Allah terima, maka itu sudah cukup memasukkan kita ke dalam golongan orang yang bertakwa. Nanti kita lihat ayat lainnya, apa saja yang Allah siapkan dari surganya Allah, mata air yang ada di surganya Allah untuk mereka, uiddat lil muttaqin wa innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sebenarnya jamaah kaum muslimin, kalau hadis yang sudah kita kaji, kita cuma butuh 2 rakaat salat. Tapi 2 rakaat salat yang Allah pasti terima. Siapa 2 rakaat yang Allah pasti terima, itu sudah cukup sebenarnya untuk mengantarkan kita ke dalam kelompok mereka yang disebutkan al-muttaqin. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Faslun yang sudah kita kaji di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang pentasyri'atan berta'awud atau meminta perlindungan Allah Ta'ala sebelum membaca Al-Fatihah. Kita lanjutkan. Faslun fi sifati qiraati Fatihatil Kitab. Bagaimana cara membaca Fatihah Al-Kitab, yaitu surah Al-Fatihah dalam salat. Nanti kita perhatikan hadis Imam Muslim yang kami sebutkan sebagai hadis Ummul Bab, hadis induk yang berkaitan dengan anjuran membaca Al-Fatihah dalam salat. Baginda Rasul justru mengatakan qasamtus salat, hadis Al-Qudsi, aku membagi salat antaraku dengan hambaku menjadi 2 bagian. Apa yang dimaksud dengan salat? Apa salat maksud dia dalam hadis apa? Aku membagi salat antaraku dengan hambaku 2 bagian. Apa maksud salat itu? Fatihah. Kalau disebutkan haji, itu artinya al-hajju Arafah, katanya. Arafah, wukuf. Kalau disebutkan salat, itu adalah Fatihah. Nah, ini kita pahami, ini begitu pentingnya Al-Fatihah. Yang tidak kalah pentingnya, Pak, kalau kita pahami Fatihah itu, nanti baca bukunya Al-Imam Ibnu Qayyim, Miftah Darus Sa'adah, Alam Waqi'in, dan banyak karya-karya beliau mengulang pernyataan yang sama tentang Fatihah itu sebagai sumber kekuatan Muslim. Kalau paham Fatihah sudah cukup. Al-Fatihah itulah kekuatan kita. Beliau mengatakan, Imam Ibnu Qayyim, kenapa kalian melihat Muslim itu lemah? Karena mereka tidak mengerti Al-Fatihah. Jadi itu urgensinya kenapa Fatihah harus kita ulangi setiap rakaat. Seharusnya kita bertanya, Pak. Jadi kejip ulang Fatihah 17 kali. Anda guru misalnya, pernah tidak disuruh mengulangi 17 kali sehari? Nyonya 17 kali, tip-tip orang baca. Tidak pernah kita suruh siswa kita mengulang 17 kali sehari dan tiap hari. Harusnya kita bertanya itu, kenapa Fatihah begitu Allah suruh setiap rakaat? Tanpa Fatihah khidajun, salatnya cacat. Ya, coba pahami betul-betul jamaah kaum muslimin,
Fatihah itu inti salat. Fatihah itu harus paham betul. Kalau hakikat Fatihah kita pahami, salat kita bukan salat yang tadi kita lakukan. Kan lagi rakyat tak sembahyang. Kalau kita paham Fatihah betul-betul, tanya je kita baca oleh Imam Fatihah pajan bi dia. Pajan bi. Padahal itulah, kalau diibaratkan oleh Imam Ibnul Qayyim, itu seperti sumber kekuatan, chargingnya. Tacah 17 garis. Kita cas. Ini tidak mungkin kita jabarkan Fatihah itu. Saya rasa di channel YouTube ini ada kajian kita yang sudah lama sekali, sekitar berapa tahun lalu, 7 tahun lalu. Ada sekitar 12 episode tentang Al-Fatihah. Satu-satu itu kita uraikan dari Bismillah, Alhamdulillah sampai Waladhdallin. Itu kita uraikan detail. Itu mohon disimak betul-betul. Banyak yang sudah menyimak pernah mengatakan ke saya, Ustaz, ruh salat saya dapat setelah menyimak itu. Supaya ketika dibaca Fatihah kita tahu, oh itu Alhamdulillah. Sangat khusus lah. Dinamakan dengan Ummu Alkitab. Kalau saya kitab ini saya namakan dengan Ummahatu Al-Abwab, induk dari satu bab, induk hadis. Kalau Fatihah itu induk dari semua kitab Allah. Zabur, Taurat, itu semuanya Allah simpulkan dalam Al-Quran, kata Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa. Dan semua isi Al-Quran itu Allah simpulkan dalam Al-Fatihah, yang intinya dianalisa oleh Imam Ibnul Qayyim. Itu cuma 2 intinya. Ayat pertama, kedua, ketiga, ilmu. Ayat keempat, itu perintah mengamalkan ilmu. Dan sumber rahasia kekuatan mukmin itu ilmu amal. Kalau itu gagal kita lakukan, yang terjadi ghairil maghdub waladhdallin. Ada yang berilmu tidak mengamalkan, ghairil maghdub, orang yang Allah murkai, ditafsirkan oleh Nabi Yahudi. Waladhdallin, beramal tanpa ilmu, Nasrani. Enggak dapat ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu rahasia Al-Fatihah. Ketika Allah turun pun dalam hadis Muslim, rupanya Allah utus malaikat khusus. Para ulama berselisih, ini malaikat diutus untuk menurunkan Al-Fatihah, berarti ada Quran yang tidak diturunkan oleh Jibril. Kalau kita mengambil pandangan itu. Atau pandangan kedua, Fatihah sudah diturunkan oleh Jibril, tapi Allah kirim 2 malaikat yang sangat khusus, yang belum pernah turun ke bumi sebelumnya, dari pintu langit yang sangat khusus yang belum pernah dibuka sebelumnya. Hanya malaikat itu yang diizinkan oleh Allah untuk mengabarkan kepada baginda Rasul tentang Al-Fatihah. Kamu tidak membaca Fatihatul Kitab kecuali kamu akan diberikan apa yang kamu minta. Jadi kalau ada orang yang bertanya, Ustaz, supaya saya dikabulkan doa, saya mulai dengan Fatihah boleh? Boleh, sangat dianjurkan. Tidak kita maksud selesai salat. Kalau selesai salat itu ada ibadah lain, udah Allah khususkan dikir-dikirnya. Tapi di tempat lain mutlak, doa mutlak yang bebas kita lakukan itu baca Fatihah. Selesai baca Fatihah, Anda berselawat, baca hamdalah, itu semua ada hadisnya.
kemudian Anda doakan yang Anda mau. Itu janji malaikat yang Allah khususkan untuk turun dengan Fatihah atau keutamaan Al-Fatihah. Kamu diberikan apa yang kamu minta. Fatihah itu kalau dibaca imam, saya di sekolah kalau saya lihat siswa baca Fatihah, bagah-bagah baca, nyali salat lengge. Kamu mengharamkan saya dari mentadabburi Fatihah. Enggak boleh salat seperti itu. Baca Fatihah itu lagi orang cah HP mah. Nabi cah dia. Li hijau cah tarik balik. Kali tamat cah tarik je balik. Bengih pak. Marah. Kita sedang mencharging iman kita dengan Fatihatul Kitab. Itu bukan seharusnya kita baca dengan betul-betul. Yaitu Al-Fatihah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Tentunya ini bukan kajian membedah Al-Fatihah, cuma kita berbicara tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan cara membaca Al-Fatihah. Sepakat mayoritas para ulama, Fatihah itu rukun salat. Tanpa Fatihah salat tidak sah. Hanya sah salat. Kecuali madhab Hanafi saja yang boleh mengganti Fatihah dengan ayat lain. Itu secara teori. Dalam prakteknya Hanafi baca Fatihah. Semua negara yang ujungnya tantan itu Hanafi madhab mayoritasnya, ketika mereka salat tetap memulai dengan Fatihah. Maka bisa kita katakan hampir tidak ada perselisihan para ulama tentang keharusan membaca Fatihah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Abu Hurairah sudah kita kenali sebelumnya. Kita juga menjelaskan yang bernama Abdurrahman ibnu Sakhri, perawi terbanyak dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan keseriusan Abu Hurairah, kesungguhan Abu Hurairah. 4 tahun dengan baginda Rasul rupanya menjadi pengumpul hadis terbanyak. Kadang-kala bukan berapa lama Anda belajar, tapi bagaimana Anda belajar. Bisa mengalahkan yang lama. Tapi kalau Anda belajar seperti Abu Hurairah kemudian lama, itu tentunya akan jauh lebih bagus. Kadang-kadang dong kakek lagi Abu Hurairah mantap. Betul kakek menjawab. Seharusnya kalau Anda belajar lebih lama, Anda akan jauh lebih berilmu. Kami ada kawan-kawan yang hari ini berdakwah di Batam, di Jawa. Mereka hanya menuntut ilmu dengan kami ketika di Yaman 1 tahun saja. Ijab itu betul-betul ijab. Titun ijab. Betul-betul ijab. Bahasa Arab kaji. Titun. Hari ini kita kenal mereka justru dakwahnya lebih diterima di tanah air. Cuma belajarnya satu tahun. Keseriusan, kesungguhan. Minta izin ke Rasul, ya Rasul, aku kalau sudah belajar itu tidak bisa berhenti Abu Hurairah. Maka Rasul izinkan beliau salat malamnya di awal malam. Nyaron itu khusus Abu Hurairah. Tanya salat malam di awal malam. Lehnya tak bergadang tanpa faedah. Ya, ini bergadang untuk ilmu. Boleh Anda salat malam di awal malam. Ini hari-hari terbaik nih. Ini hari-hari Sya'ban seperti ini, Pak. Ini hari-hari yang para ulama kita itu sangat merindui. Ini dinamakan dengan Mahattatus Salih, terminal orang saleh. Malam panjang. Malam saat ini panjang. Malam panjang itu mimpinya orang saleh.
Orang saleh itu paling jerah kalau sekiranya siangnya panjang, malamnya pendek. Kalau hari-hari seperti ini, itu mimpinya orang saleh. Kalau di Arab ini musim dingin yang siangnya pendek, malamnya panjang. Siang puasa pendek, bagali. Malam qiyam dalam kondisi waktu yang sangat panjang. Istirahat qiyam. Yang belum orang saleh, belum lagi. Kita kadang-kadang menyesali juga kondisi kita. Hana beda. Menggantau roh hana beda. Lagi salat tadi. Lagi naroh cuma aja. Seharusnya tidak seperti itu. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an. Barang siapa yang salat, kata Rasul, dan dia tidak membaca ummul Qur'an, fahuwa khidajun, fahiya khidajun. Al-khidaj ghairu tam, maka salatnya cacat, lega ulang. Jadi mengulang leganya itu sunnah Rasul ya. Lebih lega. Kita mengetuk pintu ketika tidak ada orang di rumah 3 kali juga. Ketika menghardik anak, memberikan peringatan untuk anak 3 kali juga. Kejadian yang kita nyoba begini, Pak, 5 go, 10 go tak ulang-ulang. Lega. Ini metode pengajarannya Rasulullah. Jadbut tanbih, mencari perhatian audiens. Mencari perhatian audiens supaya mereka tertarik. Kadang-kala mengeraskan suara, kadang-kala mengulangi kalimat yang sama. Khidaj. Salatmu cacat. Wa khidajun ghairu tamam, dan cacat itu artinya tidak sempurna. Cacat salat. Dalam hadis yang lain lebih jelas lagi, Allah tidak terima salatnya. Karena kadang-kadang sebagian para ulama memahami cacat, hanya masalah cacat, tapi cacat. Padahal itu bermasalah. Berarti bukan rukun, ya sebatas salatnya tidak sempurna. Tapi kita harus mengumpulkan jalur periwayatan dari Rasul. Kita dapati rupanya ada jalur yang menyebutkan justru Allah tidak menerima. Dalam satu hadis, la salata lahu, atau la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. La nafi lil jins. Berarti hanya salat. Siapa yang tidak baca Fatihatul Kitab, walaupun dia salat, berarti salatnya ada, tapi yang tidak ada pahala salat. Nah, ini khidaj. Qila ya Abu Hurairah. Ini masalah yang sering kali ditanyakan. Maka saya di hadis Ummahatul Abwab ini, di bab ini langsung saya sebutkan versi Imam Muslim sempurna. Biasanya kan dalam kitab hadis dipotong ya, di situ dipotong. Saya sebutkan sempurna. Ketika Abu Hurairah ditanyakan, bagaimana dengan kami yang salat di belakang imam? Bagaimana dengan kami yang salat di belakang imam? Sebenarnya ketanya Pak, tanya memang tak salat di lekuk imam tadi. Yang bantu tanya ketanya. Kemarin kita kajian di tempat lain. Abu Hurairah punya murid tabi'in paling hebat versi Imam Asy-Syafi'i, Sa'id ibn Musayyab, murid sekaligus menantu. Beliau mengatakan,
aku 40 tahun atau 50 tahun salat, tapi tidak pernah aku melihat kepala belakang orang. 50 tahun ke temayang hantung ke kalan oleh likur kau. Hantung kalan oleh likur. Posisinya kalau bukan imam berarti di belakang imam. Saf pertama. Pada satu riwayat 50 tahun aku salat aku tidak mendapatkan takbiratul ihram dengan imam. Ada orang seperti itu, ada orang-orang saleh menyebutkan titit rakaat ketemayang mengulang Quran heganya cepat mati. 3 rakaat solat 27 bacanya baik mati. Baca rakaat apa rakaat 27 bacanya cepat mati. Tapi yang seperti tadi kita sebutkan itu ada 50 tahun salat tapi tidak pernah melihat tengkok belakang orang lain, lalu disambut. Sa'id ibn Musayyab ditanyakan kepada Abu Hurairah, kami kadangkala berada di belakang imam, bagaimana kami harus membacanya atau tidak? Ini pandangan mayoritas para ulama, harus baca. Bahkan hadis baginda Rasul, ketika Rasul membaca Quran, rupanya di belakang para sahabat ikut membaca. Hadis Imam Muslim. Baginda Rasul mengatakan, "At-taqra'una ma'i?" Apa kalian membaca bersamaku? "Na'am ya Rasulullah." Faqal la taf'alu, jangan kalian lakukan itu kecuali, kata Rasul, Fatihah. Kalau Fatihah boleh, Pak. Jadi hendak kelihatannya yang panjang kamu baca, Ustaz. Yang Fatihah aja. Ibnu Utsaimin termasuk yang merajihkan harus baca Fatihah walaupun bersama imam, dan tidak dianjurkan imam berhenti lama mengkhususkan waktu supaya makmum membaca. Ya lagi yuzid, Nabi lagi lagi. Ini ada kalakannya imam itu ketika selesai Fatihah trip gitu. Hijit trip. Beliau mengatakan kita berikan waktu ke jamaah membaca Fatihah. Itu tidak disuruh. Bahkan jamaah boleh membaca Fatihah walaupun dengan imam. Dan ini salah satu hadisnya. Jadi Fatihah itu tidak jatuh bacaannya, apapun kondisi sholat. Tidak jatuh bacaannya. Baik sholat sendiri, sholat berjamaah, sholat yang terang kita bacanya, atau sholat sir, tetap Fatihah dibaca. Nggak jatuh. Sedangkan surat yang lainnya itu jatuh. Bacaan imam, fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan Al-Quran, maka kalian dengar. Di Fatihah kita dengar juga, Ustaz? Tidak. Itu umum. Dan hadis ini yang mengkhususkan. Kalau ada yang umum, ada yang khusus, berarti umum itu sudah dikhususkan, bukan bertentangan. Nah, ada sebagian di luar meyakini kalau sudah dibaca imam kita cukup dengar. Qiraah imam, qiraah makmum, itu hadisnya diperselisihkan, bahkan hampir bisa dipastikan kondisi hadisnya lemah. Nggak ada itu. Kalau Fatihah tetap kita baca. Maka ketika ditanyakan Abu Hurairah, bagaimana kalau kami di belakang imam? Abu Hurairah mengatakan, faqra biha fi nafsika. Maka kamu baca pada dirimu sendiri. Maksudnya membaca dalam kondisi memperdengarkan diri kita sendiri. Beda dengan lego. Tapi harus kita lafadkan, bukan baca dalam hati.
Faqra fi nafsik ya Farisi. Jadi Abu Hurairah memanggil muridnya, rupanya muridnya itu orang Persia. Jadi tidak ada masalah Bapak itu kalau kita memanggil orang berdasarkan sukunya tanpa niat untuk melecehkan atau merendahkan. Sekarang tanya nangon dari Jawa, kawan kita orang Jawa tidak kena fiat. Sebenarnya itu dalam konteks tanpa merendahkan itu tidak ada masalah. Kalau justru sebaliknya, kita berada di Pulau Jawa, kita orang Aceh kena aja, itu tidak ada masalah. Tapi kalau sekiranya uruf masyarakat kita menjadikan itu bagian dari pembulian, merendahkan, berarti harus kita hindari. Jadi pelajari dulu uruf masyarakat seperti apa. Di zaman Abu Hurairah itu biasa. Maka Abu Hurairah mengatakan, faqra biha fi nafsika ya Farisi. Wahai Farisi, kamu baca pada dirimu sendiri. Kamu baca pada dirimu sendiri. Fa inni sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar baginda Rasul bersabda, qala Allah Ta'ala. Ini hadis qudsi. Hadis ini harus kita hadirkan ketika membaca Fatihah dalam sholat. Dan dengar juga ada dialog kita dengan Allah Rabbul Alamin. Kita kan ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu meyakini Allah punya sifat kalam. Allah punya sifat kalam. Kita ketika sholat membaca Fatihatul Kitab, kita sedang berbicara dengan Allah dan Allah menjawab. Nyampe katanya kiban ke jauh Pak. Long baca, belah dihi baca, dinang grogok pi baca. Ibnu Abbas ditanyakan seperti itu, Ibnu Abbas mengatakan seperti Tuhan kalian memberikan kalian rezeki juga gitu. Fa'alul lima yurid. Allah bisa melakukan apa yang Allah kehendaki. Jangan batasi Allah atas perbuatannya Allah. Allah punya sifat kalam. Allah mengatakan qasamtus shalah baini wa baina abdi qismain aw nisfain. Aku bagi salat Al-Fatihah itu antaraku dengan hamba-Ku. Wa idza qala abdi, ketika kita dalam salat tadi membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Ini dalil paling kuat yang mengatakan surat Al-Fatihah itu dimulai dengan alhamdulillah, bukan dimulai dengan bismillah. Dari semua dalil yang paling kuat. Ini hadis Imam Muslim dan hadis yang disepakati kesahihannya. Allah mengatakan, aku bagi salat menjadi dua bagian. Ketika hambaku mengatakan alhamdulillah, Allah mengatakan di sisi para malaikatnya, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Ketika kita mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Alhamdu itu pujian yang diikuti dengan cinta dan takut. Hari ini kita memuji orang karena takut, atau kita memuji orang karena cinta, tapi tidak diikuti dengan takut. Susah sekali memuji orang cinta plus takut. Kalau puji istri di rumah kenapa? Cinta puji rumah. Bisa jadi kadang-kadang faktorial. Tapi ini cinta dan takut. Itu alhamdu. Ini namanya dalam bahasa Arab amaliyah qalbu. Operasi membalikkan huruf dari madaha mim dal ha, dibalik menjadi hamadah. Madaha itu pujian, hamadah pujian yang khusus. Itu pujian diikuti dengan cinta dan takut. Lillah, kenapa kita puji Allah? Rabbul Alamin. Kemarin kita dengar video tuh, leh wali leh ku, karena mudah saja ke wali dia.
Rabbul Alamin dia tafsirkan dengan tafsir yang sangat berbahaya, bisa mengantar kepada kekufuran. Rabbul Alamin adalah rupiah. Rabb itu rububiyah seharusnya. Rupiah. Rabb itu rupiah apa? Rupiah Rabbu Alamin. Asaina rupiah mandum alam aman. Ajaran tafsir. Takhim tapi digir Pak. Saya yakin betul itu. Kalau Imam Ibnu Katsir masih hidup, beliau akan mengatakan in sahha qala dzalika faqad kafara. Kalau betul dia mengatakan seperti itu, maka dia sudah kafir. Seperti pernyataan beliau kepada a'immah Mu'tazilah yang mereka menafikan Allah di atas. Ditanyakan, kamu ketika sholat sujud kamu baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Ruhun tinggi kebalik baga-baga. Subhana rabbiyal asfal. Maha suci Allah yang maha rendah. Supaya akidahnya jangan disalahkan. Pernyataan ini sampai ke Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, insah. Kalau betul dia mengatakan itu, maka dia sudah kafir. Ini berbahaya sekali. Ya? Penafsiran tanpa dasar. Dan ini sedang marak-maraknya. Kata laginya bagah lagu padanya. Hampir fikir. Kok bisa ini? Kok bisa? Dan sangat berbahaya karena ada orang-orang bodoh, orang-orang awam yang akan lantas mengikuti. Kita mengatakan alhamdulillah rabbil alamin. Kata Allah, hambaku memuji. Jadi bismillah tidak termasuk ayat dari Fatihah. Itu madhabnya Imam Malik rahimahullah, karena Imam Malik belajar qiraahnya, tilawahnya dari a'immah Madinah. Para qurra Madinah sepakat bismillah bukan ayat Fatihah. Berbeda dengan Imam Asy-Syafi'i, beliau ngajinya di Mekah. Para qurra Mekah sepakat bismillah ayat dari Al-Fatihah. Kalau kita di negeri yang madhabnya Maliki, Afrika Utara, dari Sudan kecuali Mesir, Afrika Utara sampai Maliki, mereka sama sekali tidak membaca bismillah. Nah, kita kan masih baca, tapi kita sirkan. Itu fatwa dari madhab Hambali yang ada di Saudi Arabia atau negara-negara Teluk. Baca tapi sir. Nah, seharusnya itu kita kembalikan ke bagaimana hadis-hadis baginda Rasul dalam mensifati membaca Fatihah. Hadis Imam Muslim ini sangat jelas disebutkan Fatihah dibagi dua. Bagian pertama itu bermula dari alhamdulillah. Nah, kita nanti ada hadis Aisyah. Wa kana yabda'us salata bilhamdulillahi rabbil alamin. Beliau mulai salat dengan alhamdulillah. Ya, tidak ada masalah. Imam Asy-Syaukani dalam Durarul Mudhiyah mengatakan, ajaban li ummati Muhammad. Umat Muhammad ini aneh. Ata-ata lagi nyanyi ke masalah. Dari jamun kau mendawat tentangnya. Bismillah ayat bukan ayat, Pak. Masing-masing punya dalil, punya pegangan. Ini bukan ranah sunnah bid'ah. Mana yang terbaik? Ketika kita kaji, ini yang terbaik, itu yang kita amalkan. Ketika kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah mengatakan asna alayya abdi, hambaku mengulangi pujiannya kepadaku. Jadi rupanya Maliki Yaumiddin, Allah mengatakan majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi, ini antaraku dan hambaku. Ketika kita lanjutkan ihdinas siratal mustaqim, Allah mengatakan wali abdi mas'al, kasih hambaku apa yang dia minta.
Jadi 3 untuk Allah. Iyyaka na'budu antara kita dengan Allah, bagi 2. Tugasmu sembah, tugasku aku kasih pertolongan. Bagi 2. Ihdinas siratal mustaqim, apa yang diminta hambaku kasih. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini ayat ke-6. Berhentinya di siratal ladzina an'amta alaihim. Allah mengatakan kasih untuk hambaku apa yang dia minta. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ayat ke-7. Allah mengatakan berikan untuk hambaku apa yang dia minta. Leheboh putboh ke Allah, putboh ke hamba. Maka dibagi menjadi 2. Ya. Jadi ketika kita salat ini hadirkan, saya sedang berdialog dengan Allah. Jadi alhamdulillah rabbil alamin. Allah coba lihat hambaku memuji. Dia mengulangi pujiannya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia mengulangi pujiannya. Maliki yaumiddin. Dia mengagungkan aku. Dalam satu riwayat Imam Muslim, Abu Hurairah mengatakan, hambaku mengatakan fawwadha ilayya abdi. Dia mengembalikan urusannya kepadaku. Ketika kita mengatakan Maliki yaumiddin, riwayat yang masyhur itu Allah mengatakan hambaku memujiku, hambaku mengagungkan aku. Tapi dalam satu riwayat Allah mengatakan hambaku mengembalikan urusannya kepadaku. Jadi kalau saya salah, itu 2 arti itu saya hadirkan. Karena saya mengharap rahmat Allah, dan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rahmatnya luar biasa, kemurahannya lebih besar. Kita mengharap aja, Allah mengatakan dua-duanya. Kita harap cuma 2 juga. Hambaku mengagungkan aku dan dia mengembalikan urusannya kepada aku. Coba bayangkan Pak, kalau itu kita hadirkan, lihat tak sembahyang gimana oleh Pak? Seolah-olah Anda sudah menyerahkan urusanmu kepada Allah, yang kali Allah. Makanya lahir salat yang berbeda. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ke depan kita berikan sedikit lagi penjelasan sembari kita melihat bagaimana sifat Rasul membaca, cara Rasul baca gimana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.